Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Rizky Dwi Heriadi dari SMK Negeri 2 Pacet. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktek baik yang saya sebut dengan si kepo. Pada era global seperti sekarang ini, lahir dan berkembang variasi pekerjaan dan profesi yang banyak sekali jumlahnya. Bahkan, banyak dari profesi ataupun pekerjaan tersebut belum terakomodir oleh dunia pendidikan karena belum terdapat jurusan maupun mata pelajaran keahlian yang menaunginya. Namun demikian, pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki peluang dan minat yang cukup banyak. Misalkan konsultan media sosial, content creator, influencer, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ketatnya persaingan di dunia usaha dan di dunia kerja mengharuskan para murid memiliki skill dan pengalaman yang mumpuni agar dapat bersaing dan bertahan hidup di masyarakat. Di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMK Negeri 2 Pacet, mayoritas masyarakatnya adalah buruh tani yang hidup dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang cenderung rendah. Keadaan demikian membuat para murid enggan untuk melanjutkan profesi sebagai buruh tani ataupun petani. Selain karena merasa pekerjaan tersebut sudah tidak relevan dengan mereka, ketersediaan lahan pertanian yang kian hari kian menyusut turut menjadi pemicu turunnya minat generasi muda di daerah tersebut untuk bekerja pada bidang pertanian. Sehingga pada akhirnya lebih memilih untuk melakukan pekerjaan lain yang dianggap dapat memberikan perubahan terhadap tingkat ekonomi keluarga. Namun demikian, banyak daripada murid yang berakhir kembali menjadi buruh tani karena ketika lulus tidak memiliki kompetensi yang cukup sesuai dengan keperluan dunia industri dan dunia usaha. Bahkan banyak pula yang berakhir menjadi pengangguran karena enggan bekerja menjadi buruh tani, tapi tidak memiliki cukup wawasan terkait jenis pekerjaan atau profesi atau usaha yang cocok dengan bakat atau minat maupun kemampuan mereka yang dapat mereka lakukan setelah lulus sekolah. Dipercaya sebagai perencana P5 di sekolah, saya tergerak untuk setidaknya dapat membantu mengurangi masalah tersebut. Kemudian, saya bekerja sama dengan semua guru di bawah binaan kepala sekolah. Saya berkoordinasi dengan guru PKK, P5, BKK sekolah, dan bahkan Dudi untuk menganalisis dan mencari tahu terkait ragam profesi ataupun pekerjaan atau jenis usaha yang marak pada saat ini, termasuk mempelajari terkait proyeksi maupun kemungkinan pekerjaan atau profesi ataupun usaha yang mungkin potensial di masa depan. Saya sangat bersyukur karena dukungan dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan para guru yang sangat positif, ditambah mitra dari Dudi yang berkenan untuk membantu saya dalam melakukan riset. Tantangan yang saya hadapi kala itu adalah mengenai cara untuk memfasilitasi para murid dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya dengan dana yang minim. Selain itu, saya juga merasa agak kesulitan mensinkronkan pelaksanaan kegiatan dengan pembelajaran, apalagi bagi kelas 11 dan kelas 12 yang belum menerapkan kurikulum merdeka kala itu, sehingga tidak terdapat mata pelajaran P5 pada struktur kurikulumnya. Kemudian, bentuk kegiatan apa yang paling tepat dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan murid, sehingga para murid dapat memiliki kemampuan untuk memiliki pekerjaan, profesi, usaha yang tepat menurut mereka pribadi, agar kelak ketika lulus, para murid tidak menganggur dan dapat memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Akhirnya, saya mencoba mengemas kegiatan dengan konsep simulasi kerja atau yang saya namai dengan si kepo. Kegiatan simulasi kerja atau profesi ini merupakan wadah bagi para murid dalam mempromosikan dan mengembangkan bakat minat serta kemampuannya dalam berbagai bidang. Selain sebagai upaya dalam mengenalkan berbagai jenis pekerjaan dan profesi kepada murid, kegiatan ini pula bertujuan untuk membekali para murid dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja maupun industri. Kegiatan ini tidak terbatas pada pengenalan dan pembekalan yang berkaitan dengan pekerjaan di industri saja, namun termasuk berbagai profesi pada bidang seni seperti melukis, seniman kriya, penari, penyanyi, dan lain sebagainya, dipayungi mapel P5 dengan tema kebekerjaan untuk kelas 10 yang sudah mengaplikasikan kurikulum merdeka.
dan PKK untuk kelas 11 dan kelas 12 karena mereka masih menggunakan kurikulum 13, di mana selama kurang lebih 1 bulan para murid akan diberikan informasi dan diberikan kesempatan untuk memilih ragam profesi atau pekerjaan atau usaha yang menarik perhatian para murid. Selanjutnya, pada akhir rangkaian pembelajaran diadakan sebuah festival di mana para murid pada hari festival berperan dan menjalankan profesi atau pekerjaan atau usaha yang diminatinya selama 3 hari. Selama 3 hari tersebut, para murid diberikan kesempatan untuk menunjukkan kompetensi mereka dengan berbagai cara, sesuai dengan profesi pekerjaan atau usaha yang dipilihnya. Entah mengurus keamanan kah bagi para murid yang ingin menjadi aparat keamanan, berperan sebagai waiters atau waiter dan koki. Bahkan berperan sebagai manajer sebuah restoran dengan membuka kafe yang dapat dikunjungi para murid maupun pengunjung festival dari luar sekolah. Menjalankan mini bioskop di mana para murid berperan sebagai staf atau pekerja bioskop, sebagai teknisi dan lain sebagainya. Atau bisa juga memajang hasil karya di galeri yang disediakan oleh sekolah. Bisa menyanyi, bisa menari, atau bahkan membuka lapak dan berjualan, dan membuka jaringan suplai produk sendiri yang disalurkan ke berbagai kelas yang dibutuhkan. Selain animo yang positif dari para murid, sehingga mereka meminta untuk melaksanakan kembali program simulasi pada kesempatan berikutnya, cukup banyak pula perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya proses simulasi kerja atau profesi ini. Jika pada awalnya para murid kurang bersemangat dengan pembelajaran dengan metode yang biasa, maka selama melaksanakan pembelajaran melalui simulasi ini, para murid menunjukkan semangat dan antusiasme serta tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian hasil dari pelaksanaan simulasi ini, para murid menjadi lebih memahami ragam profesi, pekerjaan, usaha yang mungkin dapat mereka pilih di masa depan ketika telah lulus sekolah kelak. Tidak hanya itu, setelah melaksanakan pembelajaran, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan gotong royong para murid juga semakin meningkat. Selain itu, tidak jarang para murid terus menekuni peran yang dipilihnya selama bersekolah, entah dengan tetap berjualan di sekolah ataupun melakukan bisnis dan magang di sekolah, serta mempelajari dan mendalami serta mengasah lebih jauh bakat dan minat sesuai kebutuhan dan pilihannya. Demikianlah praktek baik yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dan saya berharap semoga praktek baik yang saya bagikan ini dapat menginspirasi semua kalangan, khususnya bagi kalangan para pendidik ataupun pelaksana di bidang pendidikan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.